Halo semoton AP Motor Bali, salam teton. Saya Dibraman dari Jalan Kanides nomor 6 Ubung Denpasar Bali. Hari ini adalah episode pertama Salam Tetot, santuy dalam obrolan tentang otomotif. Hari ini kebetulan juga setelah hadir di samping saya owner dari Anugerah Perdana Motor. Salam Tetot, santuy dalam obrolan tentang otomotif. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik di. Alhamdulillah baik. Alangkah baiknya Abang memperkenalkan diri kepada semoton AP Motor Bali. Ya. Gini, tapi Edi ini luar biasa sekali yang aku lihat dia. Dari awal barang aku jadi staff showroom, kok sekarang ini sudah bisa jadi host ini? Gimana ya? Alhamdulillah. Saya belajarnya atau tidak dan harus ada kemauan. Siapa gurunya nih? Om Ape. Ada orang Jawa tuh Bang. Agak sedikit ganteng sih. Silakan Bang, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi, pemilik dari Anugerah Perdana Motor. Jadi hari ini alhamdulillah terlaksana Salam Tetot, gitu dia? Ya. Salam Tetot. Episode pertama. Episode yang pertama ya. Podcast awal dari AP Motor Bali ini. Hari ini saya dipercaya untuk membongkar tuntas dapurnya AP Motor Bali. Oke. Kita akan buka semua ya. Baik. Ya. Kenapa sih Bang kok otomotif gitu? Bukan Abang jualan es doger atau nasi goreng kan? Dulu ngamen sama aku di Masa? belum tahu deh. Dulu ngamen sama gua di mana aja kita ngamen ya. Banyak lah di kafe-kafe dulu. Iya. Kita masih SMA. Iya. Gitu. Oke lanjut. Iya. Dia ini gitaris handal ini. Hah? Aku ini nyanyi ini modal muka jadi terus terang. Sama pakai topi dia. Tapi pas Abang nikah kan nyanyi Nyanyi. di depan audience. Terakhir itu. Terakhir. Nyanyi terakhir, setelah itu blast. Itu apa ya? Kalau nggak salah di Hongkong Garden kan Bang? Iya. Apa ini? Pertanyaan pertamanya. Nah, kenapa sih kok otomotif? Kok nggak Abang jualan es doger atau Iya. nasi goreng gitu kan? Ya. Loh, aku itu dulu pernah ini nih. Jualan makanan juga. Ceker ayam. Namanya Makan Ceker 2017 sampai 2019 pernah. Terus kan sebelumnya apa ya, sate yang dulu. Sate kambing muda dulu. Udah kan Tongseng gitu kan. Yang Yang di Nangka. Iya, itu kan dulu kan pernah juga. Ya. Artinya kalau di kuliner pernah juga. Pernah. Alhamdulillah. Kaki lima atau sewa apa atau di Punya sendiri tanah itu. enggak yang cekannya. Oh, sewa. Ngontrak. Depan S1 berarti ya Bang? Ya, Restoran atau Kaki 5. kaki lima ya. Cuma ngerasa bintang 5. asik. Kayak Harga BPJS. ingat dulu dia. Tutup showroom jam 5. Anak-anak ringkes berangkat jualan ceker. Jadi aku mandi-mandi, awal nih mandi-mandi standby di situ. Cuma 3 bulan drop masuk rumah sakit nih. Nah, terus kenapa kok nggak nyari ngikuti jejak orang tua Bang? Orang tua kan dosen. Ya, keinginan orang tua yaitu kan mengikuti jejaknya. Aku tuh pernah ngelamar dosen, pernah. Cuman memang rezekinya belum di sana ya. Bahkan sampai 4 kali pernah. Artinya memang belum rezekinya di sana kan itulah. Setelah itu dapat di mana lagi? Perbankan pernah. Pengalamannya Bang. Perbankan pernah. Perbankan juga pernah. Cuman tidak lama. Lab kesehatan yang menurutku ya pekerjaan itu seru ya menurutku, karena bidangku cuman hanya bidang jualan saja, cuman selebihnya kan ini kesehatan itu yang membuat seru, karena kan aku nggak punya basic itu gitu loh. Malam-malam itu tancap gas ke dokter spesialis, kita nunggu antrean malam, begitu pasien selesai baru kita masuk. Ya, masuknya pun nggak ada 2 menit. Nah, maksimal 2 menit. maksimal. Oke. Nggak terlalu banyak waktu berarti ya? Nggak terlalu banyak waktu. Gimana sih kok abang kepikiran tentang buka showroom itu?
awalnya itu kan McLaren. McLaren. Jadi dipercaya sama ada teman baik seperti kakak sendiri lah. Jadi diajak kerja bareng di situ, ya aku yang cucikan mobilnya. Terus sudah bersih bawa ke showroom, loh kok laku nih. Jadinya keterusan, semakin semangat ya kita kerjakan mobilnya. Semakin banyak lah laku mobilnya, kan banyak juga kita dapat komisi. Ya alhamdulillah akhirnya bisa buka showroom sendiri 2007 ya. Awalnya buka showroom 2007. Ya 2007 pada akhirnya buka join berdua, bukan buka sendiri. Join berdua. Kontrak tempatnya bareng, join, isiannya yang sendiri-sendiri. Itu. Tahun 2007. Ini showroomnya di garis dulu bos ya, di tengah. Garis tengah. Ini bagian U, ini bagian I. Tapi abang ini memang hobi juga dengan otomotif. Memang iya. Entah kenapa senang di. Aku ada cerita ini mungkin nggak banyak orang tahu ya. SMP di. Ini cerita beneran bagi yang waktu itu punya mobil-mobil balap. Gatsu Barat itu dia. Awalnya buka itu masih sawah deh, tapi sudah hot mix nih. Jarum itu mengadakan lomba drag race di Gatsu Barat. Aku itu peserta termuda deh. Kalau nggak salah, entah SMP kelas 3 apa SMA kelas 1 ya aku lupa. Aku peserta termuda, memang kalah. Cuman apresiasi dari penonton itu memihak ke aku, karena aku peserta termuda terkecil. Ini lombanya nasional. Pernah bawa VW, betul nih, bawa VW Safari. Tapi mesin sudah upgrade zaman itu. Joki. Udah. Iya betul. Iya. Bos ini emang dari SD udah pegang mobil di. Tapi sampai SMA kalau naik motor dulu-duluan. Masih kita jalan si Om. Pernah aku dibonceng dia nggak doa lah di jalan. Nah, ini bang. Dari tahun berapa abang resmi punya showroom sendiri dan launching dengan nama Anugerah Perdana itu sendiri? Sebentar. Resmi buka nama AP Motor Bali itu 2011 ketika pindah dari Banjar. Pindah itu bukan berarti ada konflik, enggak. Orang tua kan di Ubung, jadi biar lebih dekat lah. Akhirnya pindahlah ke Ubung. 2003 itu 2011. 2013 pindah lagi nih ke Ubung di sebelah utara. Akhirnya alhamdulillah 2015 itu bisa pindah kemari sampai dengan sekarang. Nah, selain abang buka showroom, abang katanya punya juga reparasi? Bengkel ya. Jadi 2011 itu pada akhirnya ketemu sama anak-anak bengkel lama. Ini kan jadi nyambung cerita dulu nih kan pernah bergelut di dunia otomotif sisi lain ya, di perbengkelan. Akhirnya 2011 itu ngapain juga mesti kita nggak buka bengkel, karena kan kita kan bergerak di bidang penjualan. Akhirnya aku buka bengkel awalnya untuk konsumsi showroom sendiri. Cuman pada akhirnya alhamdulillah berkembang sampai sekarang kita sudah publik. Sudah untuk umum. Dan pernah saya juga lihat bang, abang pernah ikut kontes? Pernah. Dapat juara? Pernah. Itu 2013. 2013 di Gatsu kalau nggak salah ya. Bukan. Itu kan kontes jarum black dan hin hot import night. Itu awal kita ikut itu 2013. Dan kendaraanku waktu itu Grand Vitara merah itu menang setiap tahunnya sampai 2015. Beruntun. Nah, itu yang dilombakan apanya, Bang? Ada beberapa kategori yang kita ikut serta. Begitu, dan pada akhirnya sampai dengan 2015 jarum dan hin itu sudah tidak memperbolehkan lagi kendaraan kita ikut serta karena ngasih kesempatan buat yang lain. Nah, karena itu makanya aku jual mobilnya beserta setengah piala-pialanya, itu laku nih. Mungkin kalau dari pihak jarum itu nggak mau ngasih terus-terusan abang piagam atau hadiah kan? Iya. Kan terlalu bagus. Nah, iya. biasanya profil nih bang di setiap perusahaan, nah, itu ada
tulisan yang gede banget kan. Visi dan misi. Visi dan misi. Nah, abang dari anugerah perdana motor sendiri itu bagaimana bang? Visi dan misi ya, nggak ada sih di yang yang baku dari visi dan misi AP motor ini. Cuma begini, kalau kita bicara visi, aku tuh hanya ingin istri, anak-anakku ya, terus istri dan anak-anak dari karyawan-karyawanku semua ini bisa tetap makan, bisa tetap bertahan hidup, bisa anak-anaknya itu bersekolah, artinya mencari kehidupan yang lebih baik. Begitu visi ya. Kalau misi itu selama ini kan kita berjualan kendaraan itu kan ingin memberikan yang terbaik kepada konsumen, apapun ya, dalam artinya kita kemas kendaraan tersebut pada hasilnya adalah hasil yang terbaik buat konsumen dengan harga yang termurah. Itu misinya. Itu misi. Nah, intinya itu membantu masyarakat terutama di Bali ini untuk mendapatkan impiannya untuk bisa memiliki mobil dengan harga yang murah, kualitas terbaik. Itu apa itu? Nah, bahasa tuh. Sudah sampai mana bang perkembangan AP motor? Nah, dari awal nih, dari awal belinya 2011 nih abang nih, buka showroom, terus pindah showroom, balik sini lagi, terus sampai buka Naivarasi, sampai juga alhamdulillah katanya punya rumah sendiri. Perkembangan dari awal lah sampai sekarang tentang anugerah perdana motor ini. Berkembangnya AP Motor Bali ini kan pada akhirnya kan posisi terakhir itu berada di Kennedy 6 ini 2015 pindah kemari, syukur alhamdulillah 2018 itu bisa pengembangan ke sebelah, yang di sebelah barat. Sekarang ini sudah kapasitas kendaraannya kalau kita hitung itu sudah antara 25-30 unit ya. Daya tampungnya ya. Gedung udah milik sendiri bang. Alhamdulillah ya Om, sudah milik sendiri. Daya tampungnya sekitar 30-an. 25 sampai 30 ya, kurang lebih ya. Oke. Terus perbedaan AP motor dengan lainnya tuh apa sih bang? Perbedaannya, kalau dirata-ratakan kan memang kurang lebih sama. Sama itu artinya sama-sama jualan kendaraan mobil bekas. Nah, cuman mungkin kalau di kita spesifikasinya itu begini Aku memang dari awal itu menginginkan sekali kendaraan itu siap jual. Dalam bahasa kuliner itu siap saji. Ya, siap jual. Sudah kita perbaiki bodinya. Sudah kita bersihkan kendaraannya ketika masih ada yang cacat, masih ada yang kurang, masih ada partnya sudah ada yang haus, kan itu kita ganti, kita permak semaksimal mungkin sehingga konsumen itu membeli kendaraan kita itu sudah tidak ada komplain lagi. Dalam bahasa otomotif itu kualitas kendaraannya grade A. Jadi mobil yang abang beli sebelum dijual pun betul-betul selektif dipilih. Iya pastilah Jadi kita kan kita sudah memakukan pada diri kita itu mobil yang harus kita ambil adalah mobil yang grade-nya grade A. Yang terbaik. Istilahnya rasa mobil baru lah. Rasa mobil baru, benar. Jadi kalau grade A itu kan secara panel dia ori 90% ori, luar dalam, terus kilometernya maksimal di normal, tidak high, sudah deka, gitu. Terus tidak bekas tabrak pun banjir. Enggak bekas tabrak, tentunya juga tidak bekas banjir. Jadi ada garansi Pak, Bos? Ada. Jadi kalau di kita itu kan garansinya sebulan loh. Mesin dan transmisi itu garansinya sebulan. Nah,
Bisa cerita sedikit gak Bang? Sebelum Edi masuk kemari, itu kalau nggak salah tahun 2020 awal, pandemi mulai. Nah, itu pada saat itu kan Edi masuk, kalau nggak salah masih buka separuh aja Bang. Nah, Ya. bisa cerita sedikit Bang? Berapa unit yang Abang punya sebelum pandemi? Ya. Nah, habis itu masuk ke pandemi. Ya. Ketika menjelang masuk pandemi itu, kalau nggak salah kan pandemi Maret Om ya? Maret 2020. Maret ya? Iya. Maret 2020. Sesaat sebelum masuk pandemi itu, kalau nggak salah stok di AP Motor itu antara 28-29 barangkali unit. Kehantem pandemi. Itu kan harga-harga berapa ada anjlok semua. Seketika, satu bulan berikutnya sudah mulai turun Om, harga-harga mobilnya. Terus Dari- itu ditahan atau tetap dijual atau gimana? Nah itulah singkat cerita awal pandemi itu kan menjadi gejolak Om ya. Bagi showroom ada yang memang bertahan dengan harganya, ada juga showroom yang memang mau nggak mau memang harus banting harga. Pada akhirnya kita memilih banting harga Om. Artinya biar 75% dana itu kan kembali. Nah, Untuk bisa jika diakumulasikan dengan 28 unit itu berapa kira-kira kerugiannya Bang? Nah kalau kita bicara kerugian, Pasti rugi Bang ya? ya kalau rugi rasa-rasanya hampir semua merugi dia. Tetapi perjalanan sampai dengan 2021 itu kalau nggak salah hampir 1 miliar deh. 1 miliar. Dari awal setiap bulannya kan ya sampai dengan 2021 itu 1 miliaran. Tapi alhamdulillah dari menjelang akhir 2021 kita sudah mulai progres. Masuk 2022 awal sampai sekarang alhamdulillah semakin progres. Nah, pada saat pandemi itu ada pengurangan karyawan? Kan libur lama itu. Ada hampir setengah karyawan memang kita nggak tarik kembali. Kan kita tutup awal pandemi awal itu kita tutup, akhirnya kita buka kembali, setengah karyawan nggak kita datangkan. Karena proses PPKM juga yang begitu ketat ya. Ya betul. Apalagi di Siap. Sebentar Bang. ngopi dulu lah. Iya, biasa kan orang perdana kan harus contek-contek dikit lah. Bukan kerpea. Nah, bagaimana kiat-kiat agar atau enggak memberitahu cara bertahan dan berkembang Bang untuk teman-teman yang lain? Terutama pasca pandemi. Saat pandemi. Pada saat pandemi itu ya. Saat pandemi sampai Saat ini. gimana sih bos ini kok masih bisa bertahan? Sudah Ini sampai padahal di Denpasar ini kalau kebanyakan ya udah puluhan showroom yang belum buka lagi loh saya lihat. Cara bertahan pada akhirnya kan kita kan ngebanting jual harga murah dengan tujuan dana kita kembali paling tidak maksimal 75% Om. Itu loh di. Nah setelah itu terpaksa kita jual tipis-tipis. Artinya untung sedikit kita lepas. Terus kita terus terang dongkrak di pelayanan publikasi di media sosial itu kita dongkrak benar, kita permak benar, dan pada akhirnya memang interest masyarakat kepada kami semakin bertambah. Keyakinan masyarakat belanja pada kami itu semakin bertambah. Itu ya alhamdulillah sih. Nah, kiat menjalankan menjalankan usaha, terutama di bidang otomotif itu sendiri Bang. Kiat-kiat ya. Ya. Sederhana sih ya, kalau menurut penilaianku ya. Yang penting kita konsistensi. Apapun bentuk usahanya. Ini menurutku ya, apapun bentuk usahanya, kalau kita konsisten, itu berjalan kok nggak perlu yang Modal besar, betul, atau yang sudah ya pokok itulah. Yang penting konsistensi lah, berjalan terus itu. Artinya jalan terus harusnya. Jalan terus saya kayaknya. Enak nggak enak kita rugi. Betul. Nah, ya memang begitu bos. Kalau berhenti ya namanya nggak usah lagi. Masih bisa. Nah, Abang kan tadi pernah bilang mempublikasikan anugerah perdana dari sosial media, Instagram atau enggak channel YouTube AP Motor. Betul.
ada cerita yang apa maksudnya begini. Dari kemarin kan pandemi kan tidak boleh ada yang datang atau enggak orang sibuk gitu kan. Oh, dari iya. melihat apa namanya iklan di Instagram, channel YouTube motor. Ya. Pernah ada cerita sedikit? Ya. Jadi memang kan media sosial ya. Kalau kita bicara dari awal ya, setelah mendongkrak media sosial ini kan keyakinan akan HP motor ini kan semakin bertambah oleh masyarakat ini. Cerita yang menurutku kagum ya dari tim marketing ini, mempubliskan kendaraan kita, akhirnya ada respon dari masyarakat karena keterbatasan waktu, PPKM berjalan ketat, kita infokan foto dan video kendaraan, surat-surat, konsumen oke, deal harga, proses kredit. Berjalan proses kredit ter-ACC. Barulah kita kirimkan mobilnya ke konsumen. Jadi ini customer beli mobil tanpa harus ke showroom, Enggak ke showroom. tanpa harus melihat unitnya. Enggak. Dan dia hanya melihat dari kita kirimkan Iya. video, Betul. terus foto-foto surat keabsahan. Oke, mobil dikirim. Betul. Nah, ini kan memang posisinya sangat rentan Kenapa rentan? Meskipun konsumen itu sudah ngasih DP, cuman kan mereka tidak ngecek kendaraannya. Apalagi pembeliannya dengan kredit. Kalau cash, seandainya setelah terkirim batal, kan dengan sangat gampang uang kita kembalikan. Kan begitu sederhananya lah. Kalau proses kredit sudah tanda tangan, kontrak sudah keluar, pembatalan kan tidak bisa. Harus pembelian cash, jadinya berapa, harus rugi, kan begitu. Jadi memang momen itu riskan sebenarnya. Cuma syukur alhamdulillah ya kita lalui dengan baik. Konsumen nggak komplain. Sampai saat ini. Sampai saat ini kan karena kan kendaraan yang tadi aku ceritakan di awal, kondisi mobil kan grade-nya grade A. Jadi memang tujuannya adalah konsumen melihat deal nggak ada komplain. Kan begitu sederhananya. Nah begitu juga ketika momen tersebut, setelah tim kirimkan kendaraan ke rumah konsumen sangat senang. Ngopi bareng di rumah konsumen, salaman, nggak salaman sih, tos ya. Tos apa namanya itu ya? Tos pandemi. Tos pandemi, betul. Tos pandemi akhirnya pamit pulang. Nggak ada komplain sampai dengan sekarang. Itu sih yang kagum ya. Yang pertama ada kaitannya sepertinya Bang, antara showroom dan bengkel. Abang meluncurkan kartu free valid. Coba ulang lagi sekali. Free valid. Coba perbaiki Om. Bahasa Inggris emang kurang Bang. Soalnya sering bolos Bang. Kalau bahasa Arab baru bisa dikit-dikit alhamdulillah. Makanya kalau sekolah itu masuk jangan di gerbang doang. Masuk Pak, kalau di gerbang diantar namanya. Oh maaf ya, ada aja. Nah, privilege. Nah, itu apa sih kartu privilege itu Bang? Jadi begini ya. 2021 itu kan saat showroom mulai progres, sudah mulai progres membaik, ada ide dari tim, ayo Pak kita progreskan juga bengkel. Akhirnya kita progreskan bengkel, kita upgrade ke sistem oven, jadi full sudah menggunakan sistem oven. Bengkel kita ini kan sudah 10 tahun berjalan dari tahun 2011. Pada akhirnya 2021 itu yaitu progres apa tadi? Kartu. Ya, bukan, artinya pengembangan upgrade bengkel itu dengan sistem oven. Terus tim memikirkan, Pak kita jualan kartu. Akhirnya setelah aku pertimbangkan ada sisi baiknya. Nah, kita bicara kartu itu. Kartu tersebut terdiskon 20% setiap pengerjaan di bengkel kita diskon 20%. Terus ada undian berhadiah setiap bulannya. Nanti di akhir tahun hadiahnya besar. Begitu. Terus ada ada hal-hal baik juga. Tuh berarti kartu privilege itu untuk di bengkel kita jual.
di bengkel memang dijual seharga 500.000. 500.000. Karena kan itu kan diskonnya tidak tanpa batas dan satu kartu itu berlaku untuk 3 kendaraan. Tetapi kalau konsumen belanja mobil di showroom, kartu tersebut kita kasih free. Wih, mah. Nah itu jadi berkesinambungan di konsumen sudah belanja mobil di kita, mereka dapat free kartu yang mana kan ada untungnya juga buat mereka gitu loh. Iya. Nah, terus maksudnya tuh dari satu kartu bisa 3 unit mobil itu bagaimana? Satu kartu itu mereka bisa manfaatkan sampai dengan 3 kendaraan di saat mereka ingin perbaiki kendaraannya. Di bodi ya, kita nggak ambil mesin dulu sementara hanya di bodi aja. Itu satu kartu bisa ngewakilin 3 kendaraan. Jadi mobil yang dia beli satu, mobil bapaknya, mobil ponakannya. Iya. Seperti itu Bang ya? Oh. Gitu. Jadi intinya bukan hanya garansi tapi juga proteksi bodi. Jadi kalau konsumen mengalami kerusakan pada bodi, itu juga kita lindungi dengan kartu privilege itu. Artinya setiap dilindungi bagaimana? Untuk mengurangi biaya perbaikan, karena di setiap perbaikan kita potong 20% biayanya. Selain itu di tiap bulan juga dapat hadiah undian. Lumayan kan? Jadi memang banyak keuntungannya dari motor ini. Selain dari garansi, proteksi, banyak promo, banyak hadiah juga. Ya itulah unique selling point atau kelebihan dari AP Motor. Nah, Lanjut. dari AP Motor dan AP Workshop itu total Abang sudah berapa mempunyai karyawan? Di bengkel itu ada kurang lebih 15 ya. Tenaga lepasan dengan tenaga yang memang incas ada di bengkel. Total 15. Itu sudah pengurangan kan karena pandemi kemarin kan semua pulang karena kita tutup. Nah, sekarang kan Abang sudah banyak cerita dari awal sampai akhir. Nah, harapan Abang itu sendiri bagaimana tentang AP Anugerah Perdana Motor ke depannya? Harapan. Kalau dari sisi yang lebih luas, sisi makro, harapannya Bali ini kan semoga semakin cepat bangkit, ekonominya semakin cepat pulih. Kalau di internal di kita ingin cepat berkembang melewati masa pandemi, berkembang, expand, itu inginnya. Berkembang maksudnya apakah Abang ingin membuka cabang tempat lain? Yaitu expand itu ya membuka cabang, memperluas jaringan, itu keinginan besar bagi kami. Nah, sepertinya perusahaan ini besar Bang. Seandainya Semeton AP motor yang lain yang melihat videonya Abang ingin menginvestasikan. Coba ulang lagi nih, apa? Menginvestasikan. Betul Bang? Betul kan? Menanam modal lah bahasa. Bisa nggak kira-kira Bang? Atau enggak orang yang berada di Indonesia yang tahu dari video, oh saya pengen ke AP Motor menginvestasikan menanam modal. Bisa ya sangat bisa. Memang ada beberapa dari masyarakat, dari pengusaha lain yang sudah berkomunikasi dengan kami, dengan tim, ingin bekerja sama lah. Nah ini memang kita sedang lakukan penjajakan. Nah jika pun mungkin nanti ada Semeton AP Motor lain yang ingin menginvestasikan, sangat boleh. Untuk keamanan kan kita jaminkan. Jamin Bang ya? Jamin 1000% insya Allah aman. Dan untuk pembagian keuntungan, benefitnya ya sangat menggiurkan lah. Sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Semeton, siap-siap. Ya, itu karena kan sekarang sudah mulai ini ya, PPKM sudah mulai dikendorin ya. Betul. Situasi ekonomi semakin lama semakin baik, artinya di bisnis otomotif ini juga dampaknya kedepannya progresnya semakin baik. Jadi nggak usah khawatir kalau ingin investasi ke bidang otomotif itu. Aman. Lanjut. Besentek ya kan gantian Bapak yang nanya kemarin ke saya. Iya bos, gantian bos tanya itu Edi itu Apa ya? Pekerjaannya. Apa ya? Oke. Edi, aku lupa ya dia dari tahun berapa ya Edi gabung dengan AP Motor ini.
Saya resmi bergabung di AP Motor Mulai kapan ya? 2020 Bang. 2020 ya. Oh ya saat Pas pandemi ya. ya. Ya ya. Kan karyawannya Abang di Jawa Iya semua. iya iya betul Nah, betul ya ya. pada saat itu saya sudah beristri. Ya Alhamdulillah istri hamil. ya ya ya. Saya bingung kemana mau cari kerjaan. Iya iya. Saya WA ibu, maksudnya Iya. istrinya Abang. Iya. Alhamdulillah diterima. Iya, Nah, iya, iya. Karena ibu sudah tahu Iya. saya dulu bekerja di bapak mertuanya Bang. Iya iya iya. Oh, Pak Haji dari Sunardi. Iya. Dulu di showroom Umi Motor. Iya iya. Iya. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya senang, saya bahagia karena saya sudah dianggap saudara, bukan karyawan lagi. Iya. Terima kasih banyak Bang ya. Sama-sama dia, kasih dia. Artinya lu ngambil kesempatan dalam kesempitan. Bukan. Temanmu nggak balik lu masukin. Itu kan karena pandemi Om Ape. Ya, tadi ya lu bilang kan karena karyawan udah pulang ke Jawa. Bukan udah pulang, dipulangkan. Karena pandemi, di sini kan tutup lama. Nah, saya juga bingung gini kerjaan. Karena saya kenal, saya berani WA, saya minta izin, diterima, alhamdulillah. Ya udah deh, kayaknya udah cukup lah. Kita tutup aja. Iya iya. Ya, lumayan lama sih ini obrolannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang telah Sama-sama membongkar dapur Sama-sama dari dia. Anugerah Perdana Motor. Mudah-mudahan Anugerah Perdana Motor makin maju, Amin. jaya dan berkembang. Amin. Amin. Oke, Semoton. Alhamdulillah, episode pertama telah usai, Telah sukses. telah sukses. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya dengan bintang tamu yang tak kalah menggiurkan juga. Rencananya mau undang siapa? Belum tahu. Tergantung Om Ape. Tergantung HP. Saya Edi Kurniawan dari Jalan Ubung, Ken Dedes. Ken Dedes 6 Ubung Kajutan Pasar. Salam tetot, santuy dalam obrolan tentang otomotif. Salam tetot, santuy dalam obrolan tentang otomotif.